Selamat datang di rumah Tuhan. Di tengah ketidakpastian dunia ini, tetapi kita tahu kita memiliki kepastian di dalam Tuhan kita Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan meminta pertolongan Tuhan di dalam ibadah kita. Dengan ketulusan dan kerendahan hati, kita mengaku bahwa pertolongan kepada kita di dalam ibadah ini datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Dan di dalam kekekalan kasihnya itu, Ia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ucapan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh datang bersama-sama untuk beribadah kepada Engkau ya Yesus. Sebelumnya kami mohon pengampunan dari para-Mu atas segala pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Sucikan, kuduskan kami semua Tuhan, agar kami boleh dilayakkan di hadapan Engkau Tuhan. Berikan kepada kami hati yang rindu untuk memuji dan menyembah. Berikan kepada setiap kami hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Saat ini kami sehati sepakat menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Bekerja sebebas-bebasnya Tuhan untuk melawat setiap umat-Mu yang hadir di pagi ini. Biarlah setiap apapun beban persoalan yang mereka alami Tuhan, mereka boleh pulang dengan kemenangan dan sorak-sorai. Memberkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan, baik untuk tim musik, tim pemuji, aser, kolektan, multimedia, kameramen, soundman. Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan. Terlebih-lebih buat hamba-Mu Pak Agra, yang pagi hari ini akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar kuasa urapan-Mu memenuhi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibirnya bersumber daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, menyertai, melindungi setiap umat-Mu yang di dalam perjalanan, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat Paskah buat kita semua sekali lagi. Bersyukur Allah kita adalah ya Allah yang pernah mati, tetapi Dia bangkit Bapak Ibu. Tidak ada Allah lain yang mampu mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati. Yes, mari berikan salam kepada samping kiri dan kanan kita, karena kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang besar. Dia Tuhan yang besar. Hanya Dia yang layak dipuji. Setiap kita aman berlindung di dalam naungan-Nya. Oh, hey, hey, hey. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Dia amani kita di pihak kita. Katakan terpuji. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih yang
Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan kembali menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari bersorak, mari bangkit, bernyanyi, karena musuh telah dikalahkan. Dia Allah yang dahsyat, tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit. Bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari jemaat dengan yakin katakan, Allah bangkit, bersorak. Katakan dengan sungguh, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, berjanji. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Yesus dahsyat, katakan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu padamu. Kau yang setia di pihakku. Yesus, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Sekali lagi, Yesus dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus saja, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Katakan kau terhebat. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yang terhebat, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Yesus Kristus
Kristus, Allah yang terbesar dan terhebat. Amin Bapak Ibu. Tetap memuji Tuhan di dalam sukacita yang melimpah bagi setiap kita. Dia pelukis cakrawala, Dia pemilik kehidupan setiap kita. Amin. Datanglah dan bertata bagi setiap kami Tuhan. Pelukis cakrawala. Katakan dengan ibu. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Yes, Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Mari bersama-sama kita katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan siapa Allah kita? Great is our God. Amin, amin. Thank you Lord. Engkau pemilik kehidupan kami yang sanggup menyelamatkan kami. Pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sekali lagi katakan, datanglah. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Engkau yang terbaik Tuhan. Haleluya. Kami merindukan kuasa-Mu Tuhan, dan kami mengalami mau kebangkitan terjadi pada setiap kami Tuhan. Sebab itu kami mau katakan, oh, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Bersorak, oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
is our God. Engkau yang terbaik Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mengundang anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Saya akan memimpin di dalam doa untuk mengantarkan anak-anak kita, adik-adik kita di dalam tempat beribadah bersama anak-anak. Mari anak-anak, sini deh, kita doa dulu ya. Mari tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Bapak Ibu boleh mengarahkan tangan memberkati anak. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sejak dari kecil, anak-anak ini kami bawa ke rumah Tuhan. Dan sejak anak kecil ini, mereka mengenal Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur, biar kiranya firman Tuhan menjadi benih yang baik bagi setiap hidup mereka, hati mereka, pikiran mereka. Sehingga dalam tumbuh besarnya, mereka menjadi anak yang mencintai Tuhan Yesus selama hidupnya. Di dalam setiap perkara, di dalam setiap apapun yang mereka hadapi, mereka tetap cinta Tuhan Yesus. Berkati anak-anak ini, berkati guru-guru yang akan mendampingi mereka, yang memberitakan firman bagi mereka. Berkati aktivitas yang mereka lakukan, agar mereka melihat firman Tuhan juga di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan adik-adik bersenang-senang dengan firman Tuhan ya. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Ya, setiap kehidupan kita ada kesukaan, ada kedukaan, bahkan kesulitan demi kesulitan. Tetapi ketika kita bersama-sama menaikkan pujian, besarlah Tuhan, Engkau Allah yang bangkit, Engkau Yesus yang dahsyat. Beranikah kita menghadapi kehidupan kita yang sulit, untuk mengatakan aku tetap cinta Kau Tuhan. Aku tetap percaya hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku tidak akan pernah menggantikan imanku kepada iman yang lain. Aku tidak pernah berpikir untuk ada Allah apapun yang lain di dalam pikiranku, di dalam hatiku. Tuhan sanggup Bapak Ibu. Dia akan membuka jalan meski ketika kita berdoa, ketika kita meminta, saat itu juga belum ada jawaban. Tuhan sanggup. Amin Bapak Ibu. Mari kita belajar satu pujian ini. Karena di dalam setiap perkara hidup kita temukan kesetiaan Tuhan. Seperti di atas kayu salib yang Dia lakukan. Dia setia. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari pujikan dan perkatakan pujian ini dengan iman, bahwa di dalam setiap perkara kita ketemukan kesetiaan. Dalam setiap perkaraku, ku temukan
Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Hanya Engkau yang sanggup, menolong, memberikan tobat. Tuhan sanggup. Mari berkatakan iman, mari berkatakan. Percayalah Bapak, apa yang sedang engkau alami, apa yang engkau sedang pikir, lihat Tuhan setia di dalam setiap hidupmu. Mungkin tidak langsung Dia berikan jawaban, tetapi di dalam proses permohonan dan permintaan kita kepada Tuhan, ada kesetiaan Tuhan di sana. Dia ingin kita setia untuk mengatakan, Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup Tuhan. Mari katakan Bapak, sambil kita bangkit berdiri. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari perkatakan jemaat dengan sungguh. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan yang percaya janji. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu
gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalammu, harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam. Oh, harapanku di dalammu, harapanku. Oh, Yesus kekuatan, kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku aman dalammu, ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Kami bersyukur di dalam Tuhan kami gak pernah habis harapan. Di dalam Engkau yang mati, Kau pernah menjadi manusia, Engkau ngerti banget pergumulan kami. Namun kami juga bersyukur Engkau adalah Allah yang bangkit, sehingga kami boleh melihat ada kemenangan. Dan kami juga boleh merasakan kemenangan itu di dalam Engkau. Tuhan, kami rindu pagi hari ini Engkau boleh menyapa kami sekali lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Jangan ada di antara kami yang terlewatkan. Kami rindu pagi hari ini kami boleh disapa oleh kebenaran firman-Mu yang sungguh boleh mengingatkan kami, menegur kami, bahkan meneguhkan iman kami. Sehingga kami boleh hidup kembali bagi Kristus. Kami rindu ya Tuhan, kami boleh persembahkan hati kami sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong berbicaralah pada kami setiap kami. Tuhan, tolong hamba-Mu, pakai hamba-Mu boleh menjadi berkat menyampaikan isi hati Tuhan buat setiap jemaat Tuhan pagi hari ini. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali hari ini kita kembali boleh datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan saya senang hadir di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah di dalam setengah jam ke depan kita boleh sama-sama menggumulkan, merenungkan firman Tuhan. Sudah hari ini saya diberikan judul pengharapan yang tidak pernah mati. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasalnya yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, kita akan membaca ayat 3 dan ayat 4. 1 Petrus pasal yang pertama, kita akan membaca ayat 3 dan ayat 4. Apakah saudara sudah menemukannya? Yang sudah temukan bilang amin. Masih belum lengkap, kayaknya di daerah belakang belum ya. Yang udah ketemu bilang amin. Puji Tuhan. Saudara perhatikan dengan baik firman Tuhan dan saya akan membacakannya buat saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus
yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara gak kenal maka tidak sayang. Saya memperkenalkan diri saya dulu, saudara. Nama saya Agrada Ciputra. Saya saat ini melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya, buat Ibu Kumala, juga Pak Paulus, juga rekan-rekan Penatua. Terima kasih untuk kepercayaan memberitakan firman Tuhan pagi hari ini. Saya dengan istri kami ketemu di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Dan kemudian kami melayani bersama di Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung hingga saat ini. Dan bersyukur untuk kepercayaan yang Tuhan berikan buat saya dan juga istri, kami melayani sebagai senior pastor di sana. Dan saudara doakan kiranya Tuhan yang terus menolong kami masih muda tapi mohon anugerah Tuhan. Sehingga kami juga boleh terus melayani dengan baik, dengan setia hingga akhir. Saudara, tahun lalu saya dan istri ada kesempatan untuk cuti sabatikal. Cuti sabatikal itu adalah cuti yang diberikan kepada hamba Tuhan untuk kami boleh refreshing dan juga kami boleh memperlengkapi diri kami untuk boleh upgrading. Kami ada waktu untuk saya ke US untuk studi, saudara. Tapi setelah itu kami juga ada waktu untuk ke China karena istri saya pengen belajar bahasa Mandarin, saudara. Saudara, waktu di China istri saya belajar dari pagi sampai sore, saudara. Dari pagi jam kira-kira 7:30, dia pulang sore 4:30. Dia belajar terus dengan giat sekali, saudara, di sana untuk belajar Mandarin. Dan saya harus mengerjakan tugas-tugas saya yang saya juga dapatkan waktu saya studi di Amerika. Saya kerja di sana, saudara, karena di pelayanan di Indonesia terlalu sibuk sehingga saya berusaha menyelesaikan di sana. Dan saudara, kami ambil waktu setiap weekend untuk kami bisa ada waktu juga untuk jalan-jalan. Saudara, karena di China, sejujurnya saudara saya juga gak ngerti huruf-huruf demikian, saudara. Sehingga kalau kami mau jalan-jalan, kami harus atur rencana perjalanan kami. So, saya orangnya teratur, saudara. Jadi saya akan mengurus rencana perjalanan kami dengan baik. Saya akan atur, kita misalnya weekend ini akan ke sana, ke tujuan A, saudara. Dan kalau kita ke tujuan A, kita harus naik apa? Saudara, saya akan search, saya akan googling, cari tahu kira-kira ke sana kita perlu naik apa. Sehingga waktu kami di dalam perjalanan kami gak kesulitan. Tapi sudah beda dengan istri saya. Istri saya tahu kita akan kemana, saudara. Tapi istri saya tidak merencanakan rencana perjalanan kami. Satu kali, saudara, saya tanya ke istri saya, kita mau kemana hari ini? Kita mau ke daerah B. Naik apa ke sana? Dia kemudian bilang, udahlah kita sambil jalan aja. Yang penting kita akan ke sana. Lalu, saudara, saya marahin istri saya, saudara. Wah, sampai dia nangis. Saya rasa bersalah sekali sama istri saya ya. Aduh, dia sampai nangis, saudara, karena saya marahin dia. Dia gak atur dengan jelas, saudara, kemana kami akan pergi. Namun saudara, satu kalimat, satu statement yang keluar dari istri saya, dia bilang begini. Kan yang penting bukan tujuannya kita kemana. Yang penting adalah kita kan lagi bareng-bareng. Saudara, waktu saya dengar kalimatnya itu, saudara, jujur hati saya juga hancur, saudara. Saya jadi ingat betul juga ya. Ngapain kalau saya di tempat wisata, ngapain saya ada di sana, sekalipun tempatnya indah, tempatnya bagus. Tapi kalau saya sendiri buat apa? Tujuan itu penting. Tapi yang paling penting adalah kita jalan bareng siapa. Amin, saudara. Saudara, dalam kehidupan kita, seringkali fokus kita ini adalah keberhasilan, kesuksesan, reputasi. Kita pengen jadi orang yang baik, dikenal sebagai orang yang baik. Kita pengen jadi orang yang sukses dalam usaha, dalam bisnis. Kita pengen jadi orang yang kaya. Kita pengen jadi orang yang berhasil. Saudara, mimpi-mimpi itu, harapan-harapan itu bukanlah satu hal yang salah.
Itu adalah hal yang baik. Itu adalah impian yang kalau Tuhan kasih, puji Tuhan. Namun saudara, harapan-harapan itu, impian itu bukanlah yang terpenting di dalam hidup kita. Yang terpenting di dalam hidup kita bukan tujuan itu. Yang paling penting adalah waktu kita hidup, kita jalan bareng siapa? Saudara, pertanyaannya saudara, apakah hari ini kita sungguh-sungguh jalan bareng Tuhan? Atau jangan-jangan saudara menggunakan Tuhan supaya kita mencapai kesuksesan itu. Kita menggunakan Tuhan supaya memberkati kita mencapai tujuan kita. Saudara, sekali lagi, yang penting itu bukan tujuannya. Yang paling penting itu adalah kita jalan bareng Tuhan. Amin. Karena itu saudara, jangan jadikan kesuksesan, keberhasilan, kekayaan itu sebagai tujuan hidup kita. Tapi mari kita jadikan justru Tuhanlah teman kita untuk kita bisa berjalan bersama. Asal jalan bareng Tuhan, kesulitan, pergumulan kita akan bisa lalui. Karena apa? Karena ada Tuhan yang jalan bareng kita. Amin. Karena itu saudara, hari ini kita akan membahas 3 poin. Kita akan sama-sama melihat bagaimana kita jalan bareng Tuhan. Saudara, poin yang pertama adalah karena Kristus bangkit, kita menerima hidup yang baru. Saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, di situ dikatakan demikian. Yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali. Saudara, rahmat ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya saudara, mercy. Mercy itu artinya saudara, belas kasihan. Saudara, seringkali kita dengar kata rahmat, kita cuma ingat tetangga kita Bapak Rahmat. Saudara, rahmat itu sebetulnya adalah belas kasihan. Belas kasihan ini artinya adalah Tuhan yang terus mengasihi, berbelas kasihan kepada setiap kita. Dan melahirkan kita kembali. Ini berkaitan saudara dengan identitas. Saudara ingat bahwa identitas kita tidak ditentukan dari kegagalan kita. Identitas kita tidak ditentukan karena luka masa lalu kita. Identitas kita tidak ditentukan karena orang menolak kita. Identitas kita bukan karena kita miskin, kita kaya. Identitas kita bukan karena kita melayani Tuhan dan kemudian kita lebih rohani dari orang lain. Identitas kita bukan dinilai dari dunia. Tapi sudah ingat, identitas kita adalah kita orang yang diselamatkan. Identitas kita itu berdiri di atas karya Kristus yang memberikan kita hidup yang baru. Saudara, kalau kita ingat dulu kita orang berdosa, kita adalah orang menjijikan. Kita adalah orang-orang yang gak layak. Kita banyak dosanya, kita malu sekali saudara. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan di dalam belas kasihan yang besar memberikan identitas yang baru bagi kita. Amin. Saudara dan saya dulu adalah pendosa. Saudara dan saya dulu adalah orang yang memalukan. Tetapi ketika kita tahu bahwa Allah datang ke dalam dunia, Dia mencari engkau dan saya. Dia mati di salib. Darahnya tercurah buat menebus kita. Dia memberikan identitas baru bagi setiap kita. Karena itu saudara, kalau ada orang menolak kita, kalau ada orang cap kita bodoh, kita orang yang gagal, kita orang yang gak berhasil, kita pendosa. Saudara, jangan dengar. Jangan dengar cap orang. Dengar cap yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya. Tuhan bilang bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Kita adalah orang-orang yang ditebus. Karena itu saudara, jangan terima tuduhan-tuduhan itu dari iblis. Ingat bahwa di dalam Kristus, identitas saudara dan saya adalah orang yang diselamatkan. Orang-orang yang punya hidup yang baru. Amin. Karena itu saudara,
identitas kita tidak ditentukan oleh prestasi kita, kekayaan kita, latar belakang keluarga kita, apalagi oleh orang lain. Identitas kita adalah orang yang berharga karena Kristus mengasihi kita. Saudara, kalau kita taruh identitas kita, keberhargaan kita kepada kekayaan, kepada fisik kita yang baik, kepada keluarga kita yang terlihat baik, saudara, satu kali itu akan habis lenyap, bukan? Tapi kita bersyukur identitas kita, keberhargaan diri kita tidak ditentukan oleh semua itu. Tapi identitas kita, keberhargaan diri kita ditentukan karena Allah menganggap kita berharga dan Dia mengasihi setiap kita. Poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara. Kristus bangkit sehingga kita memiliki pengharapan yang hidup. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 kemudian dilanjutkan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, kenapa Paulus kemudian mengatakan mengapa hidup? Karena saudara, pengharapan itu melekat pada Kristus yang hidup. So kita bersyukur kita boleh punya Tuhan yang bukan cuma Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang bangkit. Saudara, kita bersyukur kita boleh memiliki Tuhan yang pernah menjadi manusia. Saudara, banyak iman ajaran lain yang kemudian menghina kekristenan karena mereka bilang Yesus itu manusia. Tapi saudara, saya ingin katakan begini. Waktu Yesus jadi manusia, itulah sebetulnya kekuatan kita, saudara. Kenapa? Karena waktu Yesus pernah jadi manusia, Dia pernah ngalamin pergumulan sebagai manusia. Waktu kita berdoa sama Tuhan Yesus tolong saya. Saya sedang lapar, saya bergumul dengan ekonomi. Saudara, Yesus juga pernah lapar, bukan? Yesus juga pernah haus. Waktu saudara bergumul, saya kehilangan orang yang saya kasihi. Saudara menangis kehilangan orang-orang yang saudara cintai. Yesus juga pernah merasakan itu. Waktu saudara merasa difitnah, ditikam dari belakang. Yesus juga pernah difitnah. Yesus juga pernah ditinggalkan orang yang Dia kasihi. Saudara, kalau kita cari pemimpin, saudara lebih suka pemimpin yang ngebosi atau pemimpin yang mau turun ke bawah, yang ngerti pergumulan saudara? Nyarinya gimana, saudara? Yang suka belusukan, kan? Saudara, kita bersyukur Tuhan kita ngerti banget pergumulan kita. Waktu kita berdoa, Tuhan, saya bergumul sekali dengan hidup saya. Dia pernah jadi manusia, Dia tahu apa yang kita alami. Sehingga waktu kita punya Tuhan yang pernah jadi manusia, kita bukan cuma minta tolong sama Tuhan dan Dia seakan-akan adalah Allah yang gak pernah tahu pergumulan kita. Tapi kita bersyukur Dia tahu banget pergumulan kita. Sehingga waktu kita berdoa, Tuhan yang ngerti banget pergumulan kita itu, Dia juga adalah Tuhan yang ada di samping kita, yang memberikan kekuatan karena Dia ngerti pergumulan kita. Amin, saudara. Namun saudara, Dia bukan cuma Tuhan yang ngerti pergumulan kita, yang mati di salib, tapi Dia juga ada Tuhan yang bangkit. Sehingga Dia memberikan pengharapan yang hidup itu bagi kita, saudara. Pengharapan kita tidak hidup karena keadaan kita yang baik. Pengharapan kita bukan karena kita kaya, kita sukses, kita punya keberhasilan di dalam dunia. Tapi pengharapan kita karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Sudah percaya Yesus mati dan Yesus bangkit? Amin. Apakah kita betul-betul merasakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dan Dia juga ada Tuhan yang sama yang juga bangkit dari kematian. Saudara, kalau kita betul-betul merasakan kasih Yesus yang mati buat kita, kita betul-betul merasakan kuasa kebangkitan Kristus. Maka saudara, pergumulan kita, kehidupan kita yang mungkin sedang tidak baik, tidak akan pernah membuat kita bergeser dari kepercayaan kita kepada Kristus. Karena kita tahu Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita melalui kematiannya. Tapi Dia juga ada Tuhan yang memberikan harapan melalui kebangkitannya.
Saudara, salah satu argumentasi bahwa Yesus itu adalah Yesus yang mati dan bangkit adalah transformasi kehidupan dari murid-murid Kristus. Ini argumentasi yang saya paling suka, saudara. Saudara, pada saat Yesus disalibkan, apa yang dilakukan murid Yesus, saudara? Mereka takut dekat-dekat Yesus, bukan? Apa yang dilakukan Petrus contohnya, saudara? Menyangkal Yesus. Tapi saudara perhatikan, waktu Petrus menyangkal Yesus, Petrus tuh rasa bersalah sekali. Tapi saudara, sejarah menunjukkan bagaimana Petrus itu di dalam akhir kehidupannya mati secara martir. Dia disalib terbalik. Saudara, bagaimana mungkin seorang pengikut Kristus yang pengecut itu mau berubah menjadi seorang pengikut Kristus yang mau mati demi Yesus? Bagaimana mungkin seorang pengecut bertransformasi menjadi seorang pengikut Kristus yang rela mati demi iman kepada Yesus? Jawabannya satu, saudara. Karena Petrus dan semua murid Yesus adalah saksi mata dari kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau Yesus cuma mati dan Yesus tidak bangkit, mereka nggak akan mau mati demi Yesus, saudara. Orang pengecut gak akan mau mati demi Yesus. Tapi karena mereka adalah saksi mata dari kematian, kebangkitan Kristus. Sehingga mereka tahu, satu kali sekalipun mereka mati, mereka akan bangkit seperti Kristus yang bangkit. Saudara, inilah iman kita. Mungkin di dalam kehidupan ini kita bisa menghadapi situasi yang tidak baik. Kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang terus silih berganti. Tapi saudara, pengharapan kita tidak berakhir hanya di dalam kehidupan ini. Seperti Petrus, seperti murid-murid Yesus, kita tahu satu kali sekalipun kita mati, kita akan bangkit seperti Kristus yang bangkit. Saudara, pegang iman ini. Terus ingat kasih Allah yang mau mati buat saudara dan saya. Dan terus pegang kemenangan kebangkitan Kristus yang memberikan kita harapan. Bukan cuma harapan di dalam dunia ini, tapi juga harapan di dalam hidup yang kekal. Harapan dunia itu berasal dari situasi yang baik. Harapan dunia ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika kita sehat. Tapi pengharapan Kristen itu hidup dari Kristus yang bangkit, yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Poin yang terakhir, saudara. Kristus bangkit sehingga kita punya masa depan yang kekal. Dalam 1 Petrus 1 ayat 4 di situ dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, menerima suatu bagian ini sebetulnya sudah dalam bahasa Yunaninya artinya adalah warisan, bagian pusaka. Yang artinya saudara, kita akan menerima warisan bagian pusaka yang gak binasa, yang gak dapat cemar, yang gak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Saudara, artinya warisan ini adalah warisan yang gak akan hancur, yang tidak tercemar oleh dosa, oleh kejahatan, oleh kebusukan hati manusia. Warisan ini gak akan pernah pudar, tidak akan pernah hilang, gak akan pernah kehilangan keindahannya. Saudara, waktu kita punya Tuhan Yesus tuh gak pernah berjanji hidup saudara dan saya akan terus lurus. Waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit, Tuhan Yesus yang mati dan bangkit itu justru berjanji bahwa di dalam setiap musim kehidupan kita, Dia akan menyertai setiap kita. Amin, saudara. Karena itu saudara, kalau hari ini kita bergumul dalam kehidupan kita, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang memberikan kita warisan yang kekal itu.
Warisan yang kekal itu yang kita akan nikmati bersama-sama dengan dia di sorga. Di sana tidak ada tangisan ratap tangis, yang ada adalah sukacita. Kenapa? Karena kita hidup bersama-sama dengan Yesus. Saudara, kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Kita adalah orang-orang yang dicintainya. Karena itu yang paling penting juga buat kita, sekali lagi saudara, bukan keberhasilan, bukan kesuksesan. Kalau Tuhan kasih itu puji Tuhan saudara ya. Tapi yang paling penting bagi kita adalah, ingat saudara, kita jalan bareng siapa? Jalan bareng Tuhan. Asal jalan bareng Tuhan, saya tahu hidup saya adalah hidup yang disertai, dipegang oleh Tuhan kita yang mati dan bangkit. Saudara, saya akan akhiri khotbah saya dengan kisah tentang saya dan mama saya, saudara. Saudara, ini mama saya dan saya sangat dekat sekali dengan mama saya. Saya kalau ada pergumulan, ada masalah, saya suka cerita kepada mama saya. Kami dekat sekali sehingga saya merasa mama saya juga sebagai teman saya. Mama saya adalah orang yang mengasihi Tuhan, dia cinta Tuhan. Dia memang bukan seorang pendeta, saudara, bukan seorang penginjil. Tetapi saudara, mama saya adalah seorang majelis. Dari muda sampai akhir hidupnya, dia terus tetap melayani Tuhan. Sudah tahun 2021 akhir, saya ditelepon mama saya dan mama saya bilang, Grah, mama kena kanker yang sangat ganas. Kanker ini adalah kanker sarkoma yang menurut dokter kanker ini tidak ada stadiumnya, saudara. Kenapa? Karena kanker ini begitu cepat sekali menjalar. Saudara, waktu saya dengar telepon mama saya, saudara, hati saya hancur. Saya menangis dan sekalipun saya seorang hamba Tuhan, saya juga bergumul, saudara, dengan iman saya. Saya lalu berkata, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi kepada mama saya? Dia udah ikut Tuhan dari muda, dia melayani Tuhan sejak dia muda. Dia memberikan persembahan buat Tuhan, dia gak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Bahkan dia memberikan anaknya yang pertama, laki-laki, untuk Tuhan. Saudara, saya bergumul sekali dengan situasi ini, saudara. Karena saya dekat sekali dengan mama saya dan saya tahu betapa mama saya mencintai Tuhan. Tapi saudara, saya melihat kenapa mama saya harus sakit. Namun saudara, saya bersyukur di dalam pergumulan kesakitan mama saya, dia gak pernah bilang Tuhan Yesus itu jahat. Dia malah selalu bilang Tuhan Yesus itu baik. Boleh tolong tampilkan video yang pertama. Jangan bimbang ataupun ragu. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan mata depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Mama saya selalu punya iman bahwa Tuhan selalu berkarya dan segala sesuatu indah pada waktunya. Mama saya gak pernah marah sama Tuhan. Dia selalu melihat bahwa apapun yang Tuhan lakukan adalah baik di dalam kehidupannya. Saudara, satu kali mama saya, kami pergi ke Jakarta untuk kemoterapi, saudara. Pulang-pulang dari Jakarta,
Mama saya masuk ke kamar mandi, tiba-tiba dia teriak. Agra sini. Saya cepet-cepet masuk ke kamar mandi, saya lihat mama saya. Dia langsung tunjukin begini, saudara. Gra, kamu lihat. Saya lihat rambutnya. Banyak sekali, saudara, di tangan, saudara. Cuman begini doang, saudara. Rambut semua copot, saudara. So, sebagai anak laki-laki, hati saya hancur lagi, saudara. Rambut itu adalah kemuliaan mahkota dari seorang perempuan, bukan? Saya lihat mama saya yang begitu cantik, begitu gagah, begitu tegar, begitu kuat. Rambutnya mulai rontok, badannya mulai kurus, tubuhnya merosot. Saya gak sanggup sudah lihat mama saya. Waktu di kamar mandi itu saya ingat betul, saudara, hati saya begitu hancur. Tapi saya tahan, saya gak boleh nangis, saya gak mau nangis. Saya gak mau mama saya lihat saya nangis, saya mau kuat. Saya gak nangis di depan dia, saudara. Tapi sebetulnya hati saya begitu hancur melihat tubuh mama saya yang begitu merosot, saudara. Namun sudah sekali lagi, di saat-saat seperti itu, bukan saya yang menguatkan mama saya. Tapi mama saya di dalam anugerah Tuhan yang justru menguatkan kami. Boleh tolong tampilkan video yang kedua. Pom, pom, pom. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Saya lihat dia sukacita sekali. Dia nari, nyanyi. Padahal rambutnya rontok, saudara. Saudara tahu lagu ini lagu apa? Lagu apa? Lagu sekolah minggu. Lagu penginjilan kids. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Kita yang dimenangkannya karena iman. Lagu sekolah minggu, saudara. Dia masih nyanyi, sukacita, nari. Padahal saudara lihat rambutnya rontok. Saudara, waktu saya lihat iman mama saya. Dia gak pernah menangisi dirinya. Yang gagal, yang mungkin terlihat gak berhasil. Dan bahkan tidak mendapatkan mujizat kesembuhan. Tapi saudara, mama saya jalan bareng Tuhan. Dia merasakan kesetiaan Tuhan itu yang terus berjalan di sampingnya. Kesetiaan Tuhan itulah yang menolong dia, memampukan dia boleh setia hingga akhir. Mama saya gak dapat kesembuhan. Mama saya gak ada mujizat. Mama saya sampai akhir. Dia terus berkata, Tuhan Yesus baik. Saudara, bagi kita, orang-orang yang merasakan cintanya Tuhan. Bagi kita orang-orang yang sungguh-sungguh ditebus oleh Kristus. Saudara, tujuan kita bukanlah sekadar keberhasilan. Tujuan kita bukanlah sekadar kesuksesan. Tujuan kita adalah asal kita jalan bareng Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya berhasil, puji Tuhan. Saya akan pakai keberhasilan saya. Saya akan pakai berkat yang Tuhan kasih kepada saya. Untuk memberkati banyak orang. Asal Tuhan jalan bareng saya. Sekalipun hidup saya tidak mudah. Sekalipun hidup saya banyak air mata. Sekalipun hidup saya banyak sekali pergumulan. Bahkan di tengah pergumulan dan air mata itu pun. Orang lain bisa melihat bagaimana saya jadi berkat buat banyak orang. Amin, saudara. Hidup di dalam pengharapan Kristus itu. Bukan ketika kita mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Tapi hidup yang berpengharapan itu, yang tidak pernah mati itu, adalah waktu kita punya Tuhan. Yang terus jalan bareng kita. Sehingga apapun masalah yang kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang terus berjalan, mendampingi kita bahkan waktu kita gak kuat berjalan.
Dialah Tuhan yang menggendong kita. Sehingga kita boleh mencapai garis finish. Bukan karena kita setia, bukan karena kita baik justru. Tapi karena Dialah yang setia terhadap setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Saudaraku, pagi hari ini di hadapan Tuhan, saya nggak tahu apa yang saudara alami saat ini. Mungkin ada air mata, ada pergumulan, ada tantangan kehidupan yang mungkin saudara alami yang tidak mudah. Mungkin keluargamu, pasanganmu, temanmu gak tahu air mata yang kau keluarkan. Mereka gak ngerti hatimu yang begitu hancur. Kau menangis sendiri, kau memikul beban itu sendiri. Bahkan mungkin di antara kita saat ini mungkin ada yang hampir menyerah. Saudara, Tuhan tahu betul pergumulanmu. Sekalipun engkau simpan itu dalam-dalam. Tapi Tuhan ngerti banget apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Mungkin saudara merasa kita adalah orang-orang yang gagal. Kita udah berjuang, berusaha. Tapi seakan-akan kita tidak mendapatkan hasil yang baik. Saudara berjuang untuk keluargamu. Tapi selalu ada konflik, ada masalah dengan rumah tangga. Mungkin engkau merasa dikhianati oleh pasanganmu. Anak-anakmu marah, gak suka dekat dengan engkau. Kau merasa sendiri. Kau dimarah-marahin. Kau merasa gak ada yang ngerti pergumulanmu. Kau merasa gak ada yang ngerti apa yang kamu alami. Tapi saudara, pagi hari ini firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan ngerti banget apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Dia pernah jadi manusia. Dia tahu betul apa yang kau dan saya rasakan. Sehingga saudara, waktu kita pagi hari ini datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, Dia adalah Tuhan yang juga membuka tangannya dengan penuh belas kasihan. Dia juga mau merangkul engkau dan saya. Saudara, letakkan setiap pergumulanmu, masalahmu di hadapan Tuhan. Bawa setiap air matamu kepada Tuhan yang mengerti pergumulan kita. Bawa setiap lukamu, kehancuranmu kepada Tuhan yang sanggup memulihkan hidupmu dan saya. Saudara, kita bukan berharga karena kita adalah orang yang berhasil, karena kita adalah orang yang hebat. Mungkin dunia memandang kita dengan semua itu, tapi Tuhan tidak pernah memandang kita berdasarkan kekayaan kita, berdasarkan reputasi kita. Tuhan mengasihi engkau dan saya dengan kasih-Nya yang tidak bersyarat. Dia mau datang ke dalam dunia mencari engkau dan saya, karena kita begitu berharga di mata Tuhan.
Kita begitu dikasihinya. Dia mencari kita orang-orang yang rapuh ini. Orang-orang yang hancur ini. Orang-orang yang menjijikan ini. Dan dia rangkul kita, dia peluk kita dengan penuh kasih. Soalnya kalau hari ini kau hampir menyerah dengan hidupmu. Saudara, ketika engkau hadir di tempat ini, bukan kebetulan, saudara. Tapi karena Tuhan ingin sekali lagi berkata bahwa jangan nyerah. Bangkit, kuat. Asal jalan bareng Tuhan. Asal jalan bareng Tuhan. Asal jalan bareng Tuhan. Kuatkan saya Tuhan. Asal jalan bareng Tuhan. Saudara, di hadapan Tuhan pagi hari ini, mari kita kembali memiliki hidup yang berpengharapan itu. Engkau berdoa, Tuhan, kalau boleh saya bisa mendapatkan keberhasilan, saya boleh mendapatkan kesuksesan. Tapi kalau enggak apa-apa. Apapun musim yang saya lalui, saya mau hidup saya boleh jadi berkat buat banyak orang. Baik itu keberhasilan, baik itu dalam kehancuran. Saya mau terus berkata Tuhan baik. Thank you Jesus. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kau boleh berikan buat kami. Bahwa pengharapan yang kau berikan tidak pernah mati, tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kau yang setia. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang sekalipun tidak setia kepada Tuhan, sering menghancurkan hati Tuhan. Tapi ya Tuhan, hingga saat ini kami tidak pernah melihat bagaimana Tuhan mengecewakan kami. Tuhan, tolong bantu kami untuk juga boleh terus setia kepada Tuhan. Kami mau bareng Tuhan. Kami mau jalan bareng Tuhan. Tuhan, kau tahu hidup kami gak mudah. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan yang silih berganti. Tuhan, kalau kami boleh memohon, meminta, pulihkan hidup kami ya Tuhan. Berikan jalan keluar. Tapi kalau Tuhan punya rencana yang lain, izinkan kami Tuhan untuk terus percaya dan berharap sama Tuhan. Untuk terus memegang kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengiring Tuhan seumur hidup kami. Kami mau hidup kami jadi berkat. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga kami boleh pulang membawa pengharapan yang hidup itu. Bersama dengan Tuhan yang hidup. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang juga bangkit dari maut, kami berdoa. Amin. Saudara, di akhir khotbah saya juga menyiapkan kesimpulan. Boleh tolong tampilkan? Selama kurang lebih 30 menit tadi, ini inti khotbah saya, saudara. Saudara boleh tulis, saudara boleh foto, saudara boleh bawa pulang. Sehingga boleh jadi kekuatan buat setiap kita untuk boleh menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Karena Kristus bangkit, kita menerima hidup yang baru. Karena Kristus yang bangkit, kita memiliki pengharapan yang hidup. Karena Kristus yang bangkit, kita juga sedang menuju kepada warisan yang kekal itu. Pengharapan Kristen tidak pernah berkata bahwa hidup saya pasti mudah.
Pengharapan Kristen justru berkata, apapun yang terjadi, Kristus akan selalu menjadi milik saya. Kristus hidup, saya adalah miliknya. Dan masa depan saya ada di dalam genggaman tangannya. Amin. Katakan kepada samping kiri kanan kita, aku punya Tuhan yang besar. Pengharapanku tidak pernah mati. Aku punya Tuhan yang besar. Setiap doaku sekali waktu Tuhan akan jawab. Aku punya Tuhan yang besar. Masalahku kecil di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Agrada pada pagi hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menguatkan setiap kita, memotivasi kita, bahkan mengingatkan setiap kita bersama. Sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan, Allah yang bangkit, Allah yang memberikan kita pengharapan yang tidak pernah mati. Mari kita mau belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Yang pertama lewat persembahan tatangan, yang kedua lewat persembahan 4 berlian untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan misi K dan P. Saya mengundang para kolektor untuk maju ke depan dan mari kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber pengharapan sejati, pengharapan kekal, pengharapan yang tidak pernah mati. Terima kasih sepanjang kehidupan Engkau senantiasa sertai kami. Engkau bukan hanya memberikan kami keselamatan, Engkau bukan hanya menebus dosa kami, namun Engkau memberikan kami pengharapan kekal yang Engkau siap sediakan di surga. Sehingga ini menjadi motivasi bagi setiap kami untuk kami boleh tetap sungguh-sungguh, tetap bersemangat, tetap setia di dalam Tuhan, dan tetap melakukan tugas tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Bapa, kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kami. Sebelumnya mari Engkau sucikan, kuduskan, sehingga persembahan yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan boleh menambah-nambahkan dan memperluas pekerjaan Tuhan, baik di pelayanan K dan P maupun di Rayon Baladewa. Berikan bagi kami setiap kerelaan hati untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Demikian para kolektan yang akan melayani kami, Tuhan berkati. Terpujilah nama Bapa selama-lamanya, kami mengucap syukur. Kami siap memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan,
ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Di akhir bulan Februari hingga bulan Maret 2026, tim kesaksian dan pengabdian terus bergerak menjangkau berbagai kalangan, membawa pengharapan dan kasih Kristus bagi sesama. Di tengah suasana bulan Ramadan, saat siswa non-Kristen sedang melaksanakan pesantren kilat ekologi, guru PAK hadir menguatkan iman para siswa Kristiani. Rangkaian kegiatan berlangsung pada tanggal 26 Februari melalui bimbingan pendidikan agama Kristen di SMK Igasar Pindad. Pada tanggal 27 Februari, masih berlanjut semangatnya di SMKN 7 dalam program Smartren PAK untuk kelas 10. Perhatian kami juga tertuju pada pendampingan UTS di SMP Dewi Sartika, sekaligus konsisten membina kerohanian anak-anak di SD Dewi Sartika melalui kegiatan PAK yang penuh sukacita. Pada tanggal 13 Maret, melalui Gospel in Hospital, kami hadir membawa damai dan kekuatan bagi saudara-saudara yang sedang berjuang dalam masa pemulihan di rumah sakit. Berlanjut Sabtu, 14 Maret, tim mengunjungi Lapas Narkotika kelas 2A Bandung untuk membawa pesan pemulihan. Sementara di hari Senin 16 Maret, pelayanan menjangkau rutan perempuan Sukamiskin Bandung bersama Ibu Susan dari Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer Bandung menjadi saluran pengharapan baru bagi para wanita di sana. Setiap langkah dan doa kita adalah bukti bahwa terang Tuhan terus bersinar. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara tergerak untuk mendukung, dukungan dapat disalurkan melalui amplop 4 berlian atau transfer BCA 008408810 atas nama Desilawati dan Silvi Hilena. Mari terus menjadi terang dan saluran berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Kami mengundang seluruh jemaat Gereja Isa Almasih Lengkong Besar, baik pusat maupun rayon, untuk hadir dalam acara Seminar Manajemen Keuangan dalam Pekerjaan, Pelayanan, dan Rumah Tangga bersama keluarga pengusaha restoran. Pembicara pada seminar ini adalah Bapak Freddy Kosasih beserta istri, Ibu Lucy Raharja, dan Bapak Diaken Cliff Daniel Pasadena. Seminar ini akan diadakan pada hari Kamis, 16 April 2026, bertempat di Bait Ami Gereja Isa Almasih Lengkong Besar dan akan dimulai pada pukul 7 malam sampai selesai. Dan seminar ini akan diawali dengan makan malam bersama pada pukul 6 sore. Jemaat dapat mendaftarkan diri ke meja pendaftaran yang tersedia di halaman depan gereja dan Bethlehem Lounge, atau bagi jemaat rayon dapat mendaftarkan ke gembala rayon masing-masing. Untuk informasi lainnya, jemaat dapat menghubungi Ibu Febe dan Ibu Sylvia di nomor yang tertera di pengumuman ini. Dan acara seminar ini gratis. Yuk segera daftarkan diri Anda. Tuhan Yesus memberkati. Alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh.
Halo Bapak Ibu. Terlihat tegang. Ya, bersyukur kepada Tuhan ya. Kita sudah melakukan ibadah kita pagi hari ini. Tidak ada pengumuman tambahan yang lebih lagi. Tapi Bapak Ibu sudah melihat tadi di dalam tayangan. Dan satu aja untuk senior bijak di hari Kamis. Diundang untuk ibu-ibu. Bapak juga bisa ya Bu. Ya. Ya, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ibu Nasira akan memimpin kita di dalam doa syafaat dan nanti akan ditutup doa berkat dengan Bapak Pendeta Ariel Purna. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersama-sama telah memuji menyembah Tuhan dan kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa memberikan kami pencerahan yang baru. Iman kami dikuatkan dan kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memiliki pengharapan yang kuat di dalam Yesus. Bapa, pagi hari ini kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Agra. Biarlah Tuhan yang memberkati keluarganya dan pelayanannya. Tuhan pakai lebih lagi untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan pagi hari ini, baik tim worshiper, tim musik, aser, kolektan, soundman, multimedia ya Bapak, kameramen, pendoa, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memberkati pelayanan anak-anak-Mu ini. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang mengetahui isi hati mereka. Tuhan yang tahu akan pergumulan jemaat-Mu ya Bapa. Engkau yang akan selalu menyertai di dalam kehidupannya. Biarlah yang datang dengan beban kehidupan sakit penyakit, Tuhan yang jamah dan sembuhkan. Mereka yang dalam pergumulan keluarga, Tuhan yang pulihkan. Hubungan suami dan istri, Tuhan yang memberikan keharmonisan. Hubungan orang tua dan anak, anak dengan menantu ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang pulihkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sehingga kami meninggalkan tempat ini bukan dengan kesedihan, tetapi kami membawa berkat-berkat yang baru. Sukacita yang dari surgawi boleh kami bawa di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk Tulip Gesos ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai ya Tuhan. Kalau kami boleh beribadah dengan nyaman di tempat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Untuk seluruh karyawan yang ada di Tulip Gesos, Tuhan juga memberkati. Bahkan setiap tamu-tamu yang hadir setiap harinya, Tuhan juga memberkati melalui kami, anak-anak-Mu yang ibadah di tempat ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ruangan ini Tuhan senantiasa menyertai. Bahkan tetangga-tetangga kami kanan kiri depan belakang Gesos ini, Tuhan juga memberkati. Sehingga suatu hari nanti mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberkati apa yang sedang terjadi di negara kami ini. Biarlah Tuhan yang tolong senantiasa ya Tuhan untuk bangsa kami ini dikuatkan. Dan banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau melalui anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami serahkan kota Bandung di mana tempat kami berada. Tuhan menyertai kota Bandung kami. Jauhkan dari segala kejahatan apapun ya Tuhan. Bahkan saat hari-hari ini ya Tuhan, cuaca yang tidak menentu, Tuhan Kau melindungi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Saat mereka berada di luar rumah, Tuhan Kau yang menyertai dan menjagainya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain dan kami akan menuju ke rumah kami masing-masing ataupun akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai, pimpin kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kami di hari-hari untuk kami boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan, jalani sepanjang sepekan, bahkan jalani kehidupan ini selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Pastikan dalam kehidupanmu masing-masing, engkau punya pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah mati.
sehingga hidupmu mengalami kekuatan, anugerah, sukacita, berkat, mujizat yang dari Tuhan datangnya. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang akan senantiasa menolong, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Pujian, hormat, syukur selamanya, segala tata kemuliaan Kau yang layak kami agungkan, mulia nama-Mu. Bagi-Mu segalanya sembah syukur kami naikkan, selamanya Kau yang layak kami agungkan, mulia nama-Mu. Kau yang layak kami agungkan, mulia nama-Mu. Yesus mulia. Silakan duduk Bapak Ibu, ibadah selesai, silakan berdoa teduh.